Halo, balik lagi di Insight Probat. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa sih yang bisa membuat roast bean kita itu jadi smoky. Atau bisa dibilang ada contamination lah ya. Tapi ini disclaimer dulu, ini menurut yang saya tahu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti dari kalian mungkin ada yang lebih expert atau mau meluruskan, nanti bisa langsung komen aja di kolom komentar ya. Oke, jadi langsung mulai aja. Si Probat ini untuk mesin Probat sendiri ya, baik yang di B-series atau soft roaster, tapi terutama untuk yang di soft roaster ya. Kalau yang di komersial saya kurang tahu detailnya, tapi untuk yang di komersial kemungkinan untuk bisa smoky roast bean-nya itu mungkin lebih besar, karena dari sisi tekniknya kalau mau dibedah rada panjang lah. Nah, kita ke yang si soft roaster itu sendiri. Jadi seperti yang kalian tahu, Probat ini dia sebenarnya mesinnya itu bisa konveksi, bisa conduction juga. Tapi untuk defaultnya, standarnya itu dia konveksi. Jadi dia menggunakan si udara panas yang kalau bisa kalian lihat di yang besar atau yang kecil ini, udaranya langsung dibuang melalui dia punya cyclone. Nah, tapi pada saat dibuang itu kan biasanya ada kulit ari yang ikut. Nah, itu udah langsung ke separate. Jadi si kulit arinya ke bawah, udaranya ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan itu pun bisa terhisap ke dalam cyclone-nya. Nah, biasanya kalau untuk di mesin Probat sendiri yang bikin dia jadi smoky adalah seperti kebanyakan mungkin mesin lain juga, ketika kalian masak sampai benar-benar dark roast. Jadi ketika emang udah dark roast atau second crack bahkan lebih, si beans-nya itu kan lama-lama gosong. Nah, terus lama-lama dia ngeluarin minyaknya burning. Jadi kayak gitulah. Nah, makanya keluarlah aroma-aroma yang mungkin kalau orang kopi bilang defect kali ya. Jadi smoky, pahit, too much yang kayak gitu, yang emang nanti ketika diminum jatuhnya strong banget lah, atau tipikal kopi zaman dulu yang sampai oily dan lain-lain. Nah, itu biasanya bisa bikin smoky. Nah, di Probat sendiri itu bukan yang nggak bisa smoky, bisa juga, cuman rada susah. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, rada susah karena Probat punya teknologi sama material itu, apinya, burnernya walaupun direct tapi dia ada covernya lagi, atau biasanya orang sering sebut double wall. Ya, double wall nggak hanya di Probat aja, betul, di mesin lain pun ada. Nah, karena si double wall ini jadi bikin salah satunya itu dia punya sumber panas atau api energinya itu nggak langsung bersentuhan sama si beans-nya. Ini yang bikin salah satunya ya, bikin dia punya hasil merata. Tapi yang paling berpengaruh adalah yang sampai saat ini belum bisa ditiru setahuku selain material drumnya, itu adalah peletakan dia punya sirip-sirip di dalam drumnya. Karena itu bikin beans yang ada di dalam drum itu maju mundur dan rotate, jadi lebih merata lagi. Itu yang bikin sulit di mesin Probat ini buat bikin dia itu smoky. Tapi bukan nggak bisa ya, semuanya pun bisa. Yang namanya overcook pakai material atau pakai mesin apapun, equipment apapun, selama itu prosesnya berhubungan sama api atau memasak, dia bisa overcook. Nah, yang berikutnya itu mungkin dari sisi kebersihan penyimpanan kulit arinya. Nanti kalian bisa lihat juga, itu juga bisa berpengaruh sedikit banyak ya, walaupun nggak berpengaruh banget. Jadi diusahakan SOP kalian itu pada saat ngerosting itu selalu sebelum mulai ngecek penyimpanan kulit ari, setelah selesai ngerosting pun cek lagi. Jadi selalu kosong biar lebih aman. Kenapa? Pertama, bahayanya bisa kebakaran. Itu kalau emang lagi apes banget ya, dan biasanya itu terjadi. Dan kalau kebakaran pun kalian nggak usah khawatir, karena si Probat ini dia mesinnya kepisah sama si cyclone. Amit-amit kalaupun kebakaran, mesin kalian tetap aman, mungkin cyclone-nya aja yang rusak gitu. Nah, yang berikutnya adalah ya itu tadi, jadi karena dia kesedot si kulit arinya, bisa ada kemungkinan ya nanti karena dia kebakar, aroma smoky-nya masuk ke dalam drum, berbalik dia. Nah, itu juga bisa bikin smoky. Jadi kurang lebih mengenai smoky itu
seperti itu. Nah, untuk kalian yang mau tahu lebih detail tentang mesin Probat, tentang perawatannya, cara basic pengoperasiannya ya, kalian bisa datang langsung atau tanyakan aja di kolom komentar. See you guys!